Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya setiap malam Kamis kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati, dalam pembahasan kita, pembahasan fikih, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada pembahasan muamalat, pembahasan yang kedua setelah pembahasan ibadah, di mana pembahasan ibadah itu terfokus pada masalah akhirat. Maka setelah pembahasan tentang permasalahan akhirat kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan dunia dan akhirat kita juga, yaitu pembahasan muamalat. Nah, jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan definisi jual beli, kemudian hukumnya, bagaimana jual beli itu disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' atau konsensus daripada umat Islam, di mana kita sudah jelaskan bahwa al-bai'u secara bahasa itu adalah muqabalatu syai'in bi syai', menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya ala sabilil muawadhah. Jadi saling bertukar barang ala sabilil muawadhah. Sedangkan secara syariat yang dimaksud dengan jual beli adalah aqdun muawadhah, dia adalah sebuah transaksi maliyatin, berupa barang atau berupa harta, tufidu milka ainin, yang konsekuensinya adalah kepemilikan atas sesuatu, au manfaah, atau kepemilikan atas suatu manfaat, alat ta'bidi, yang berlangsung selamanya. Ya.
Ini definisi jual beli yang kita telah sebutkan. Jadi dia adalah transaksi berupa harta yang konsekuensinya adalah kepemilikan atas barang atau manfaat secara terus-menerus. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan rukun jual beli dan syarat-syaratnya, saya mau menjelaskan dulu definisi ini, jamaah sekalian. Pertama, dia adalah akdun, dia adalah akad, ya. Berarti nanti di dalam akad itu ada namanya ijabun wa qabulun, ya. Ijab dan qabul. Ada yang menyatakan dan ada yang menyatakan memberi dan ada yang menyatakan menerima. Itu namanya ijab qabul. Berarti jamaah sekalian tidak termasuk di sini transaksi akad yang tidak menyertakan keterangan memberi dan keterangan menerima. Apa contohnya? Contohnya adalah al-mu'athah. Al-mu'athah itu jamaah sekalian, dia adalah seseorang memberikan dan orang lain menerima tanpa ada isyarat, ya, tanpa ada isyarat. Kita tidak tahu apa maksudnya ini dan apa maksudnya itu. Yang penjelasnya dia memberikan dan yang lain menerima. Itu namanya bai' al-mu'athah, ya. Nah, bai' al-mu'athah ini jamaah sekalian, kalau kita mendefinisikan fikih itu adalah akad yang di dalamnya harus ada ijab dan qabul, maka bai'ul mu'athah ini ya tidak sah. Makanya dalam mazhab Syafi'i tidak sah orang jual beli yang sekedar bayar dan menerima bayaran. Membeli barang tabe', ya. Dia bayar, kemudian diambil barangnya, kemudian pembelinya ambil uangnya, ya, kasih barangnya, ambil uangnya. Proses seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah, ya, tidak sah. Makanya nanti dalam pembahasan rukun-rukun mereka menyertakan ada namanya sigot. Sigot ini semacam isyarat bahasa di mana kita mengetahui bahwa pembeli atau pembeli itu membeli dan penjual menjual. Ya. Karena kalau hanya sebatas serah terima saja, tidak ada keterangan apa yang diserahkan itu, apa maksud menyerahkan dan apa maksud menerima, itu kita tidak tahu, ya, apa maksudnya. Sehingga jual beli yang seperti ini tidak dibenarkan atau tidak sah berdasarkan pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi dari kalangan Syafi'iyah itu memandang sah, ya. Dan ini saya kira banyak dilakukan sekarang. Kita sekarang membeli sesuatu kan, ya, cuma tunjuk barang, kemudian tanya berapa harganya, langsung ambil uang, kasih. Kita tidak ada isyarat bahwasanya saya beli, ya. Nah, penjualnya juga tidak memberikan isyarat saya jual, ya. Tidak ada, ya. Cuma kita lihat barangnya, tanya berapa, ambil uang, bayar. Penjualnya juga cuma sebutkan harga, kemudian lihat uang, kalau ada kelebihan dikembalikan sisanya, ya. Kalau pas sudah cukup, ya. Kan biasanya seperti itu sekarang, ya, jual beli yang banyak itu namanya bai'ul mu'athah, ya. Justru kalau dalam mazhab Syafi'i yang seperti itu belum sah. Pokoknya penjual itu atau pembeli itu mengatakan saya beli, ya, atau saya beli,
kemudian penjualnya mengatakan saya jual dengan menyebutkan harganya, saya jual sekian, saya beli sekian, seperti itu. Sehingga jual beli itu benar-benar jelas. Kenapa jemaah sekalian? Karena kebanyakan permasalahan sekarang itu dalam masalah muamalat. Kadang sesuatu itu kita gampangkan, nanti di ujungnya atau di belakang baru kita bermasalah. Ya, mungkin kalau jual beli itu biasa, tapi masalah-masalah yang lain, ya, kadang kita sudah sepakat di awal, ternyata di belakang kita kita ada masalah. Ya. Itu karena tidak jelasnya bahasa yang kita pakai. Makanya jangan karena motifnya hanya sekedar mengejar keuntungan, kemudian mau jadi bahasanya lain, maksudnya lain. Ya, mungkin ada keuntungan kalau dia pakai bahasa itu, sebetulnya ada sesuatu yang dia inginkan di belakang. Sehingga nanti di terakhir, ya, setelah akad berlangsung, ya barulah terjadi masalah. Dulu kau bilang seperti ini. Tidak, maksud saya seperti ini. Wah, ini sudah repot kalau seperti ini. Makanya dari awal kalau dalam mazhab Syafi'i itu sangat ketat dalam masalah muamalah. Pokoknya ini kau beli, ya oke, saya jual harga sekian, kita deal. Ya. Baik. Tapi Imam Nawawi memilih pendapat membolehkan. Sedangkan Imam Nawawi sendiri adalah dari kalangan ulama Syafi'iyah. Dan kalau dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Ahmad juga membolehkan jual beli al-mu'ata, serah terima saja tanpa adanya ijab dan qabul, itu sah. Begitu juga dengan mazhab Malikiyah, ya. Pokoknya orang sudah menganggap itu jual beli, ya sudah, itu jual beli. Ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Karena bisa saja maksud saya menyewa. Makanya harus diperjelas. Baik. Jadi itu maksud daripada akad. Ya. Kemudian tadi kita katakan muawadhah, dia adalah akad pertukaran. Jadi ada pertukaran di dalamnya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kata-kata muawadhah, adanya pertukaran dalam jual beli itu sehingga mengeluarkan bentuk akad-akad yang lain. Akad itu kan banyak, transaksi itu banyak, ya. Nah, ketika kita menyebutkan akdu muawadatin, ya, dia adalah akad saling menukar barang, maka tidak termasuk di dalamnya adalah seperti al-hibah. Hibah. Apa itu hibah? Semacam hadiah. Ya, kita memberikan saja. Apakah ada timbal baliknya di situ? Apakah di dalam hibah itu ada pertukaran? Ketika saya menghadiahkan sesuatu, apakah ada timbal baliknya? Tidak ada, kan? Apakah itu namanya akad? Iya, akad juga namanya. Sehingga perlu membedakan antara akad ini dan akad itu. Akad hibah dan akad bai', akad jual beli, itu harus bedakan. Sehingga dipakailah kata muawadhah, di mana di dalamnya ada pertukaran. Berarti hibah tidak masuk. Ya. Ya, namanya muawadhah itu, ya, masing-masing pihak, ya, pembeli dan penjual ada yang diberikan. Ya. Pembeli memberikan harga atau, ya, penjual memberikan barang misalnya. Maka ini dibalas dengan itu, yaitu jual beli seperti itu. Beda dengan hibah. Hibah itu tidak ada pertukaran di dalamnya, tidak ada timbal balik, ya. Karena dia hanya dari satu pihak saja, pihak yang memberi hadiah, dan pihak menerima hadiah, ya, tidak memberikan sesuatu yang lain.
Baik, itu maksud daripada muawadhah. Jadi dia adalah aqdun muawadhatin maliyatin. Kata-kata maliyah itu adalah berupa harta. Jadi dia adalah akad pertukaran berupa harta. Nah, sekarang jamaah sekalian, kalau kita lihat model-model akad yang ada akad yang terjadi pertukaran di dalamnya, tapi ternyata bukan barang yang dipertukarkan, bukan harta yang dipertukarkan, tapi selain harta. Misalnya apa? Nikah. Nikah itu akad apa tidak? Akad kan? Kemudian muawadhah, ada pertukaran di dalamnya? Ada kan? Ya. Ada pertukaran di dalamnya. Apa pertukaran di dalam nikah jamaah sekalian? Mahar. Di situ ada mahar dan di situ ada mempelai wanita. Itu ada pertukaran di dalamnya. Nah, tapi apakah mempelai wanita itu dikatakan sebagai barang? Makanya di sini jamaah sekalian, ketika kita mendefinisikan jual beli dengan kata maliyah, harta, maka tidak masuk di dalamnya adalah nikah. Karena nikah memang dia adalah akad muawadhah, tapi dia bukan harta. Kenapa? Karena yang dipertukarkan di dalamnya, kalau dari mempelai laki-laki kan memberikan apa? Mahar. Kemudian dari pihak wanita memberikan apa? Apa yang diberikan dari pihak wanitanya? Barang. Ada barang yang diberikan? Yang diberikan sebetulnya kalau dalam bahasa fikih adalah al-bud'u. Al-bud'u. Al-bud'u itu ya kebolehan untuk berhubungan. Kebolehan untuk berhubungan. Jadi pihak laki-laki memberikan maharnya dan pihak wanita sekarang membolehkan untuk disentuh. Nah, itu dalam pernikahan seperti itu. Jadi dia adalah akad pertukaran, tapi bukan harta yang dipertukarkan. Nah, karena al-bud'u jamaah sekalian yaitu hak untuk melakukan hubungan. Kalau ada yang lain, ada juga memberikan al-bud'u itu adalah, mohon maaf, kelamin. Itu bukan barang. Itu bukan harta, maksud saya. Itu bukan harta. Baik. Jadi dia adalah akdu muawadhatin maliyah. Jadi akad pertukaran barang atau akad pertukaran berupa harta. Tufidu milka ainin, yang konsekuensinya adalah kepemilikan sesuatu. Apa maksudnya konsekuensinya kepemilikan sesuatu jamaah sekalian? Kenapa? Karena ada akad yang di dalamnya pertukaran berupa harta, tapi ternyata tidak menunjukkan kepemilikan atas suatu barang. Apa kira-kira jamaah sekalian? Akad yang kita saling tukar menukar, artinya ada pertukaran di dalamnya, yang kita tukarkan itu adalah harta, tapi ternyata harta itu kita tidak miliki. Apa contohnya? Sewa menyewa. Berarti dengan kata-kata tufidu milka ainin, menunjukkan kepemilikan atas sesuatu, berarti tidak masuk di dalamnya adalah al-ijarah. Al-ijarah itu adalah sewa menyewa. Sewa menyewa tidak masuk di dalamnya. Kenapa? Karena sewa menyewa itu ada waktunya, terbatas. Kita memberikan barang,
kemudian orang lain itu memberikan semacam harga sewanya, tapi apakah barang tersebut akan menjadi miliknya? Tidak. Dia dalam waktu tertentu saja, 1 pekan, 2 pekan, ya, seperti itu. Nah, itu maksud daripada tufidu milka ainin. Ya. Jadi namanya sewa menyewa itu jamaah sekalian, yang dimiliki itu bukan barangnya, yang dimiliki itu apanya? Manfaatnya. Ya. Misalnya sewa mobil. Apakah mobilnya yang akan dimiliki orang yang menyewa? Kan tidak. Yang dimiliki oleh orang yang menyewa adalah apa? Pemanfaatan mobilnya itu. Ya. Itu pun pemanfaatannya tidak selamanya. Dia hanya terbatas sampai waktu tertentu. Ya. Jadi dia tidak memiliki barangnya. Yang dimiliki adalah pemanfaatannya. Baik, itu kata-kata tufidu milka ainin. Kemudian au manfaatin alat ta'bidi, atau manfaat secara terus menerus. Ya. Apa maksudnya jemaah sekalian? Au manfaatin alat ta'bidi. Jadi dalam jual beli itu yang dimiliki bukan hanya barangnya, tapi pemanfaatannya juga. Pemanfaatan. Jadi kadang kita membeli sesuatu, kita membeli manfaatnya saja. Ya. Dan manfaatnya itu harus terus menerus, tidak ada batasnya. Alat ta'bid. Seperti apa jemaah sekalian? Seperti al-ijarah al-mu'abbadah, fahiya tusamma bai'an. Ya. Jadi al-ijarah al-mu'abbadah, sewa menyewa, tapi disewanya itu selamanya, maka itu sudah masuk dalam jual beli. Misalnya ya, apa contohnya jemaah sekalian? Yang disewa dan selamanya disewa, kita manfaatkan terus. Misalnya kabai'i hakil mamar, hak al-murur. Misalnya gini jemaah sekalian, misalnya ini lorong sebelah ya. Anggaplah lorong ini jemaah sekalian adalah milik orang. Anggaplah rumahnya, dia tidak ambil semua tanahnya, tapi dia sisakan untuk jalanan. Ya, kemudian anggaplah di sini ada rumah orang. Orang ini tidak bisa masuk ke dalam rumahnya kalau tidak lewat jalan itu. Sehingga orang yang punya rumah misalnya di sebelah mau menutup jalannya. Itu haknya atau tidak? Haknya kan? Itu tanahnya. Ya terserah dia. Tapi orang di dalam tidak ada jalan lain kecuali lewat situ. Akhirnya dia menawarkan diri bahwa saya beli hak untuk lewat. Saya beli hak untuk lewat. Dia tidak memiliki tanah itu, tapi yang dia miliki adalah apa? Hak untuk lewat. Sampai kapan? Selamanya. Itu namanya al-ijarah bit-ta'bid. Sewa menyewa yang apa? Yang selamanya. Dia bayar dengan harga tertentu, tapi dia penggunaannya sudah selamanya. Ya. Nah, itu sudah dianggap juga jual beli. Nah, atau misalnya ada yang menyewa, meletakkan, kan biasa gini jemaah sekalian, ada dinding rumah, orang memanfaatkan, orang rumah sebelah memanfaatkan dinding kita, gitu ya. Dia tidak mau bikin tiang, dia mau numpang di dinding kita saja, ya. Misalnya ada kayunya, ada apanya, pokoknya di atas dinding kita. Dia tidak butuh lagi tiang baru, tidak butuh lagi dinding baru. Dia memanfaatkan dinding kita
dan tiang kita. Dia tawarkan misalnya, bagaimana kalau saya sewa saja pemanfaatannya dinding ini, saya sewa sekian tapi berlaku untuk selamanya. Maka itu juga sudah masuk dalam jual beli. Jual beli apa? Jual beli manfaat, bukan jual beli barang. Ya. Jadi jual beli itu ada dua, ada jual beli barang dan ada jual beli manfaat. Ya. Jadi pemanfaat yang sifatnya terus menerus. Beda dengan manfaat yang hanya terbatas pada waktu tertentu. Kalau terbatas pada waktu tertentu itu namanya sewa menyewa, bukan jual beli. Tadi itu sudah kita kecualikan. Tapi kalau dia pemanfaatannya secara terus menerus, tidak ada batasnya, maka kita masukkan itu ke dalam jual beli. Ya. Atau misalnya yang di kebun, ya, dia tidak ada jalan kecuali lewat kebunnya orang. Kemudian dia katakan, ya, saya sewa saja ini lewat di sini. Maka itu adalah termasuk jual beli. Jual beli apa? Jual beli manfaat. Nah. Tapi apakah dia berhak untuk memiliki barang itu? Tidak. Dia tidak berhak memiliki barang, dia hanya berhak memiliki apa? Manfaatnya saja. Ya. Baik. Nah, itu maksudnya au manfaatin alat ta'bid. Jadi itu jamaah sekalian, yang dimaksud dengan definisi jual beli. Adapun jenis-jenis daripada jual beli dari segi hukumnya ini masuk ke dalam 5 hukum, kadang wajib, kadang sunnah, kadang makruh, kadang mubah, kadang haram. Ya. Kapan jual beli itu wajib? Misalnya kabai'it ta'amil lil muttar idza kana fadilan an hajatil ba'i wa lam tasmah nafsuhu bibadlihi majjanan. Kadang menjual itu wajib. Misalnya gini, kita punya barang banyak dan ada orang yang sudah sangat butuh untuk makan misalnya, ya, untuk makan. Dan kita juga tidak mau memberikannya secara gratis. Kalau begitu wajib dia jual. Wajib dia jual. Orang itu mau membeli, apakah boleh kita tahan? Tidak. Kita wajib menjualnya. Ya. Itu wajib. Atau mandub, sunnah. Misalnya adalah ya menjual sesuatu manfaat untuk orang-orang, misalnya tadi ya menjual manfaat untuk lewat di tanahnya, itu sunnah. Dan kadang makruh. Contohnya apa? Kalbai'i ba'dal adhanil awal li sholatil jum'ah. Jadi sudah azan kedua salat Jumat, kemudian dia masih jual beli, maka jual belinya adalah jual beli yang makruh. Ya, bahkan ada yang mengatakan jual belinya, oh tidak, ini azan pertama, ya, ini azan pertama. Beda kalau azan kedua. Ada yang sekedar mubah, dan ini hukum asal jual beli itu mubah. Hukum asalnya mubah. Dan kadang jual beli itu haram. Tapi haram ini terbagi menjadi 2. Ada haram yang tetap sah, ada haram yang tidak sah. Apa maksudnya sah tidak sah, jamaah sekalian? Kalau sah itu halal, kalau tidak sah itu haram untuk dikonsumsi barangnya. Ya. Nah, kalau haram yang sah, misalnya jual beli setelah azan kedua salat Jumat. Ya. Jadi kalau sudah azan kedua itu tidak boleh lagi, orang yang wajib untuk salat Jumat, ya, maksud saya. Beda dengan orang yang memang tidak wajib salat Jumat. Boleh dia jual beli. Tapi orang yang wajib atas dirinya salat Jumat, kemudian sudah azan kedua dia tetap masih membeli, itu haram baginya. Jual belinya haram. Apakah sah? Tetap sah. Jual belinya tetap sah. Tapi ada jual beli yang sudah haram tidak sah pula. Apa itu? Idza ikhtalla syartun min syurutil bai'. Jika tidak terpenuhi syarat-syarat jual beli, maka itu hukumnya haram dan tidak sah. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa menit lagi Isya?
15 menit. Saya sebutkan dulu secara umum rukun rukun jual beli. Rukun-rukun jual beli jamaah sekalian, kalau kita mau sebutkan secara umum itu ada 3 saja. Ada 3. Tapi kalau kita mau rinci ada 6 sebetulnya. Apa 3 itu? Kita bahasakan dengan al-aqidani, 2 orang yang melakukan akad. Kalau kita mau rinci, ya satu ini jadi 2. Ada penjual, ada pembeli, kan gitu. Tapi kita bahasakan al-aqidan, artinya 2 orang yang melakukan akad. Kemudian ada al-ma'qud alaihi. Al-ma'qud alaihi, sesuatu yang dijadikan sebagai objek akad. Al-ma'qud alaihi, apa itu? Ada namanya as-saman wal muthman. As-saman adalah harta, harga, ya, harga. Kemudian al-muthman itu adalah barangnya, ya. Jadi dua barang yang dipertukarkan itu namanya ada saman, ada muthman, ya. Penjual ada barangnya, pembeli juga ada barangnya berupa uang. Itu namanya al-ma'qudun alaih. Ini juga dibahasakan satu, tapi kalau kita rinci ada 2. Kemudian apalagi yang ketiga, sighat. As-sighah. Sighah ini jamaah sekalian adalah keterangan yang dipakai dalam jual beli, di mana masing-masing punya keterangan. Kalau penjualnya ada apa? Atau kita bahasakan tadi sebagai ijab qabul. Ijab qabul. Ijab itu untuk siapa jemaah sekalian? Pembeli, ijab, ya. Qabulnya itu adalah penjualnya, kan gitu, ya. Sama seperti nikah. Kalau nikah pihak laki-lakinya yang ijab, ya. Atau terbalik, ijab qabul. Qabul itu menerima, ijab itu artinya yang memberi. Nah, yang jelasnya ada ijab, ada qabul. Ini yang dimaksud dengan sighat. Nah, jadi ada akidan, ada maq'ud alaihi, dan ada sighat. Ada 2 orang yang transaksi, kemudian ada 2 barang, dan ada serah terima, keterangan serah terima, ya. Misalnya ada yang mengatakan saya jual, yang lain mengatakan saya beli. Misalnya orang yang menjual mengatakan saya menjual buku ini, saya menjual air ini dengan 5.000 misalnya. Kemudian yang membeli mengatakan iya, saya terima. Saya terima. Oh, berarti di sini ijabnya itu adalah penjualnya, sedangkan qabulnya itu adalah pembeli yang menerima. Nah ini kalau kita mau sebutkan secara umum ada 3, dan secara rinci ada 6. Dan masing-masing rukun ini jemaah sekalian ada lagi syarat-syaratnya, ya. Namun mungkin pada pertemuan ini kita belum sempat masuk ke dalam syarat-syaratnya. Nanti insyaallah. Misalnya penjual dan pembeli itu ada syaratnya. Kemudian barang yang dipertukarkan juga ada syaratnya. Ijab qabulnya juga ada syaratnya. Sama dulu dalam pembahasan kita ibadah, ya. Wudu ada rukun-rukunnya, setiap rukun ada syarat-syaratnya. Salat juga begitu. Kemarin pembahasan haji juga panjang sekali, ya, setiap rukunnya kita sebutkan syarat-syaratnya. Nah, inilah kunci daripada
suatu ibadah itu atau suatu muamalat itu dikatakan sah. Kapan ada syarat yang tidak terpenuhi, maka konsekuensinya nanti adalah tidak sah jual belinya. Sehingga kalau tidak sah jual belinya, jemaah sekalian, berarti kita sama saja memakan harta orang lain dengan tidak halal. Ya, itu konsekuensinya, jual beli tidak sah, sama saja kita memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, baik jemaah sekalian, dimuliakan oleh Allah, sisa waktu sekitar 10 menit kita manfaatkan untuk diskusi. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Ya. Silakan. Alasan kalau transaksi yang biasanya kalau kita kenal sekali sama orang, Ya. biasanya kan kita biasa tanya berapa harganya ini? Hitam, misalkan hitam. Gimana? Apakah sah transaksi itu? Iya. Jadi harganya itu diserahkan kepada siapa? Pembelinya. Pembeli yang menentukan harga, gitu ya. Kalau pembelinya menentukan harga dan harganya itu disepakati oleh si penjual, kemudian terjadi transaksi, tidak masalah. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita sendiri menentukan harga, kemudian ternyata harga itu bukan itu yang diinginkan oleh si penjual. Nah, ini jadi masalah nanti. Ya. Jadi ini juga para penjual-penjual kadang diserahkan begitu, tapi pas dibayar ternyata tidak ridho. Sebaiknya yang seperti itu sebenarnya basa-basi ya. Sebenarnya orang yang seperti itu basa-basi, menunjukkan bahwa kita ini sudah saling akrab ya. Atau basa-basi supaya sering datang-datang ya. Cuma kalau basa-basi seperti itu, khawatirnya nanti ada kesalahpahaman di belakang. Makanya kalau mau basa-basi, basa-basinya yang jelas saja, ya. Jangan basa-basi yang tidak jelas. Nah. Karena jangan sampai dikatakan kita saja, ya terserah kita saja. Pas dipatok harga, ternyata dia tidak di bawah modal misalnya, ya. Akhirnya tidak ridho, ya, atau dia melakukan jual beli itu dengan tidak rela, semacam ada ketidakrelaan di dalam. Nah, itu bahaya, karena nanti ada diantara salah satu syarat itu jemaah sekalian bagi bagi antara dua orang yang melakukan akad itu ada syaratnya adalah ridho, ya. Kalau tidak ridho seseorang itu dibeli barangnya dengan harga di bawah yang dia inginkan, maka itu khawatirnya masuk dalam ayat la taqulu amwalakum bainakum bil batil, ya. Jadi memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya. Jadi sewajarnya saja. Kalau mau basa-basi, ya sewajarnya saja. Kalau mau sewajarnya bagaimana? Sebutkan modalnya, tapi segini modal saya, ya terserah kita mau berikan berapa keuntungan ke saya. Itu kan lebih lebih jelas seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Ya. 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 Iya. Apa itu? Menjadikan modal. Baik. Kalau ulama yang membolehkan bai'ul mu'athah tadi tanpa adanya keterangan jual beli, ya, atau serah terima, tidak tanpa adanya keterangan serah terima ijab qabul, memang alasannya seperti itu, karena dia sudah ma'ruf sebagai penjual,
dan orang yang datang sudah ma'ruf sebagai dia ma'ruf sebagai seorang penjual, dan yang datang itu sudah ma'ruf sebagai seorang pembeli. Itu alasan mereka, ya. Cuma seperti itulah, kalau ulama yang mengatakan tidak boleh, mereka tetap mengatakan bahwa bisa saja orang yang datang itu maunya meminjam, maunya dan seterusnya. Banyak hal-hal yang dan sudah jadi kenyataan. Kadang sesuatu yang dianggap sudah jelas, tapi ternyata di belakangnya masih ada kesalahpahaman. Makanya perjelas memang dari awal. Ya, kalau sudah diperjelas dari awal dan ternyata di belakang ada masalah, kan kita artinya sudah ada titik penyelesaian. Kita bisa selesaikan bahwa coba ingat, saya dulu katakan seperti ini, Anda juga mengatakan seperti ini. Kan langsung selesai perkaranya kan. Beda kalau kita tidak ada pegangan masing-masing. Kau bilang apa dulu? Tidak ada. Anda sendiri bilang apa dulu? Tidak ada. Kita cuma serah terima. Nah, sekarang siapa yang dipegang kata-katanya? Tidak ada kan? Jadi masalah. Ya. Nah itu. Jadi artinya memang ulama dalam hal ini ada khilaf pendapat. Cuma kalau saya pribadi, ya kalau bisa dihindari hal-hal yang seperti itu, dihindari. Apa susahnya kita katakan saya beli, nah, ya seperti itu. Apalagi kalau barang-barang yang kalau barang-barang yang remeh mungkin, tapi kalau barang-barang yang uang banyak di situ jamaah sekalian, ya, nanti belakang mau bermasalah, wah ini repot. Jadi perjelas memang. Kalau perlu ada akad jual beli, itu lebih bagus lagi. Kalau ada akad jual beli, ya jual beli tanah kan ada akadnya. Ini bukan barang 1 juta 2 juta, ini ratusan juta atau mobil dan seterusnya. Nah seperti itu. Oh iya, tentang modal. Di sini nanti pembahasan kita ada namanya jual beli. Ada namanya itu, jual beli yang menyebutkan modal. Sebenarnya tidak masalah, tidak masalah. Nanti ada pembahasannya, insyaallah. Ini, itu namanya bai'u al-murabahah, ya, di mana wahia an yubayyina ra'sal mal, dia jelaskan, dia sebutkan modalnya, wa qaddara ribhi alaihi, dan berapa keuntungannya. Ya, itu boleh. Kan yakul, misalnya dia mengatakan bi'tuka bimithli mashtaraitu, ya, bahkan ada yang mengatakan saya jual sebagaimana saya beli dulu, ya, harga modal, ya, tapi harga modal min kasih begitu saja, toh. Atau dia mengatakan bi'tuka bi ra'sil mal, saya menjual dengan harga modal dan seterusnya. Itu boleh, tidak masalah. Nah, di sini wa bai'ul murabahah sahihun wa jaizun bila karaha. Dia boleh, sah tanpa makruh. Ini sebutkan. Silakan, ada yang lain jamaah sekalian? Iya. Ya. Tapi barang itu belum jadi. Artinya dia memesan sesuatu. Masih proses. Apakah kemudian pembayarannya semacam apa ya? Boleh dikata ada pembayaran awal. Kapan dikatakan bahwa apakah ini termasuk jual beli? Kalau memang jual beli, kapan dinyatakan bahwa ini sah? Pada saat bagaimana? Baik, saya paham. Jadi jual beli itu banyak macamnya jamaah sekalian, ya.
Jual beli itu banyak macamnya, dan di antara bentuk jual beli itu adalah bai'us salam. Artinya membeli sesuatu yang sebetulnya belum ada, barangnya belum ada, hanya saja kita pesan. Ya. Kadang kan kita pesan misalnya buah, ya. Sering diberikan contoh dalam buku-buku, dalam kitab-kitab itu, misalnya jual beli kurma. Ya. Jadi belum musim kurma tapi dia sudah pesan memang. Saya pesan kurma sekian. Jumlahnya sekian, jenisnya sekian, dan kapan saya terima di bulan sekian, di tempat sekian, dengan harga sekian. Itu bisa. Ada juga istisna. Istisna itu artinya memesan untuk dibuatkan sesuatu. Ya, itu sah. Nanti ada pembahasan, insyaallah. Pembahasan khusus tentang jenis-jenis jual beli. Banyak nih jual beli jamaah. Kalau kita mau sepakat mau selesaikan satu buku ini, udah tahu berapa tahun ini baru bisa tamat. Hah? Apanya? Iya, silakan. Beli apartemen. Apakah itu membeli secara keseluruhan? Karena misalnya kalau kita apartemen kan seperti rumah. Kalau rumah kan ada tanahnya. Iya. Apartemen itu masalahnya Tidak ada. ya, apakah tidak menimbulkan Ini yang saya mau perlu perjelas dulu apartemen, karena apartemen itu ada yang mengatakan dia hanya sebatas pemanfaatan. Jadi yang dijual di situ adalah manfaatnya, dan manfaatnya itu terbatas sampai beberapa tahun saja. Kalau memang seperti itu kenyataannya, ya misalnya 3 sampai 30 tahun saja. Kalau memang seperti itu kenyataannya, berarti itu juga jual beli namanya. Itu adalah sewa menyewa. Saya dengar seperti itu. Ada yang pernah dengar jamaah sekalian? Apartemen. Katanya apartemen sesuai dengan lama perkiraan gedung gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Berarti kalau seperti itu jamaah sekalian, itu bukan jual beli namanya, itu sewa menyewa. Iya, sewa menyewa. Kenapa? Karena ada batasannya. Dan di situ bukan barang yang dimiliki, tapi apa? Sekiranya tanah, lahan, ini masalahnya naik ke atas, ya. Masa kita memiliki ketinggian sekian kita miliki? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya. Entah dari atas berapa ukurannya itu terus ke bawah, tapi kan nggak bisa karena ini banyak orang yang memiliki. Maka apartemen itu wallahu alam, kalau saya lihat itu hanya sewa menyewa saja. Apalagi kalau memang ada penentuan batas waktunya. Tidak tahu berapa, 30 tahun atau 40 tahun itu. Nah, coba dicek nanti. Tapi yang saya dengar seperti itu. Jadi dia hanya sewa menyewa saja, dan bukan memang bahasanya membeli ya, membeli, bahasanya membeli. Tapi seharusnya diperjelas itu bahwasanya menyewa. Sekiranya cukup jamaah sekalian karena sudah masuk waktu Isya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.